Di sini aku membahas tentang hal yang pernah terjadi pada mereka. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Oke, lanjut ke ceritanya. Jadi di sini tuh ada dua orang bernama Suparman dan juga Marsani. Suparman ini abang dari si Marsani. Jadi Suparman ini cerita ketika umur Marsani 3 tahun, ayah mereka itu meninggal. Nggak tahu kenapa dari meninggalnya ayahnya ini, Marsani itu punya jadi kayak ada efek gitu loh ke dianya, ke kehidupannya, yaitu dia nggak pernah lagi nangis dan nggak pernah lagi ngomong. Bener-bener yang kayak diem aja di umur 3 tahun gitu loh. Mungkin umur 3 tahun itu udah bisa ngomong-ngomong gitu kan ya. Dia itu bener-bener yang enggak sama sekali. Terus nangis juga enggak, kayak dia tuh nggak mau kayak udah diem aja. Di situ keluarga itu ngerasa aneh juga sih, tapi kayak yaudah deh, selagi si Marsaninya masih sehat ya nggak apa-apa gitu. Sampai umur 10 tahun di situ tuh, setelah sunat akhirnya Marsani mau ngomong kayak, dan gini loh, dia itu bukan nggak bisa ngomong tapi nggak mau ngomong. Terus setelah sunat itu dia bisa ngomong atau mau ngomong itu ke orang-orang terdekat dia, yaitu ibunya sama abangnya, yaitu si Suparman. Kalau untuk ke tantenya, sepupunya, tetangganya benar-benar no. Akhirnya dan si Marsani ini juga punya kebiasaan buruk. Dia nggak mau pakai baju dan dia juga nggak mau rambutnya dipotong. Dia ini kan cowok ya, jadi rambutnya itu benar-benar panjang gitu. Terus habis itu dia pakai baju itu nggak pakai baju tapi dia pakai sarung. Kalian tahu gak sih orang lagi pos ronda biasa dikalungin gitu ke samping, kayak gitu deh dianya selama bertahun-tahun, pokoknya selama hidup dia selalu kayak gitu. Nah terus ya itu karena dia nggak mau ngomong, ya nggak bersosialisasi, akhirnya orang-orang pada ngebully gitu loh. Terus kayak penampilan dia tuh kayak beda banget gitu, kayak aneh gitu. Orang-orang pada bilang dia Tarzan karena dia kan namanya Marsani, jadi Tarzan. Jadi orang-orang manggil dia Tarzan. Di situ dia ngerasa kayak makin gak nyaman, makin kayak dianya udah nggak bisa bersosialisasi, ditambah masyarakatnya kayak gitu. Jadi dia ini suka banget ke kebun-kebun yang ada di dekat rumah dia. Jadi mungkin gak jauh deh ada kebun-kebun gitu deh di depan rumah dia. Terus ya itu dia sering banget ke situ, bener-bener yang sering, pasti kalau main ke situ nggak ada temennya. Keluarganya kayak gimana ya, menurut aku kayak keluarganya ini kayak oh ya udah deh, selama memang dianya diajak, maksudnya udah diajari gitu loh gimana bersosialisasi yang baik, gimana biar ini, tapi tetap nggak ngefek, ya udah deh gitu, nggak bisa dipaksain juga, bener-bener anaknya kayak gitu. Nanti dia pergi ke kebun-kebun, terus habis itu balik lagi pulang main, terus benar-benar tiap hari ke kebun itu. Dia juga bilang kalau di kebun itu dia itu punya teman banyak, terus teman-teman dia itu nggak kayak orang-orang di kampungnya, benar-benar di sana itu ngehargain dia, kayak dia ngerasa punya kehidupan sendiri yang ngebuat dia happy di situ. Terus setelah dia umur 20 tahunan gitu, dia cerita nih ke Suparman. Dia bilang gini, "Bang, aku mau bojo gitu, mau nikah." Terus kayak si Suparman kayak, kenapa nih orang gitu, kayak ngapa lu halu-halu nikah gitu loh. Soalnya si Suparman kan tahu kalau si Marsani ini tuh nggak sosialisasi ke orang. Terus dia juga nggak tahu kalau si Marsani ini ada deket sama perempuan yang mana, dari desa mana, apa dari desa dia tuh nggak tahu deh. Kayak mungkin aku pas ngedenger itu kayak aduh, ini mungkin si Suparman sama kayak aku pas ngedenger temen aku bilang mau nikah gitu, padahal nggak ada calonnya, kayak aneh banget gitu loh. Terus tapi dia karena oh orang mana ditanya gitu kan, terus dia bilang gini, si Marsaninya itu nggak ngebahas orang mana ini yang enggak gitu, tapi dia lebih ke
ingin ngutarain niat dia aja kalau dia mau nikah. Tapi di situ juga dia bilang udah ada calonnya. Pas ditanya orang mana, namanya siapa, gimana dia tuh nggak mau ngejelasin. Tapi di situ kayak Mas Ani bilang oh ya udah gitu, dia juga kayak oke aja gitu. Terus 2 hari atau 3 hari setelah si Marsani ngomong kayak gitu, dia itu gini loh, nggak pulang-pulang dari kebun. Jadi kan mulai dari kecil sampai dia gede sekarang tuh memang selalu pergi ke kebun-kebun itu. Terus keluarganya kok, aduh Mas Hani kok nggak pulang nih gitu. Akhirnya udah dicariin sama ibunya, sama abangnya nih, sama Suparman, tapi tetap nggak ketemu juga. Akhirnya ngelapor ke RT, udah ngelapor ke RT, tetap pokoknya masyarakat ngebantuin nih, tetap nggak ketemu sampai jam 12 malam. Karena udah malam banget, akhirnya masyarakat di situ ngomong ya udah deh besok kita lanjutin aja nyarinya. Besoknya mulai dari jam 7 mereka nyariin bener-bener di kebun itu semuanya, sampai daerah di luar kebun itu juga dicari gitu loh. Sampai akhirnya ada warga bilang ini ketemu. Akhirnya si Marsani ketemu di situ. Pas Marsani ketemu, dia tuh dalam keadaan kayak yang tidur gitu loh, tidur di rumputan, tapi rambut dia ini basah, sarungnya basah, celananya basah, bener-bener kayak orang habis nyebur ke kolam gitu loh, jadi basah semua. Terus habis itu karena dia dalam keadaan lemah, akhirnya udah diangkat sama orang-orang ke rumahnya. Dia kebangun gitu, dia langsung bangun, istriku mana gitu. Terus di situ orang-orang masyarakat yang ada di rumah dia tuh kayak yang kaget, oh gini nih suara Marsani gitu. Saking nggak pernahnya ngedenger si Marsani ngomong, di situ mereka kayak pertama kali ngedenger dia ngomong istriku mana gitu. Terus si Suparman kayak karena dia ngelihat adik dia gitu kayak udah panik gimana, dia bilang iya istrimu nanti datang lagi di jalan, dia bilang gitu. Padahal di situ dia juga bilang istri mana gitu loh, kayak kan mereka taunya si Marsani belum nikah gitu. Terus akhirnya setelah si Marsaninya sadar, hari-hari dia tuh kayak lebih ceria, dia tuh kayak lebih happy, lebih bahagia. Terus nanti pagi-pagi dia tuh semangat banget gitu loh buat ke kebun, yang benar-benar happy banget gitu loh, kayak mau nemuin pacarnya gitu, kayak orang-orang yang pertama kali jatuh cinta terus mau ngapel, itu bener-bener oh my god, happy banget mukanya. Terus si orang tuanya ngeliat gitu kan, orang tuanya ngeliat bedanya si Marsani, Suparman juga ngeliat gimana bedanya. Tapi mereka kayak ya udah deh, yang penting dia bahagia gitu, nggak ada mikir yang aneh-aneh. Cuma mereka mikirnya si Marsani ini mungkin lebih happy di kebun atau gimana gitu. Terus setelah 1 minggu kejadian yang dia happy banget pergi ke kebun, pagi-pagi tuh si Suparman bangun. Di situ dia kaget kayak kok si Marsani belum siap-siap ya, kayak tumben banget nih anak, biasanya pasti selalu bangun pagi-pagi dan udah rapi, kayak udah happy banget gitu. Terus oh yaudah deh, akhirnya dia pergi bantuin ibunya beli barang-barang. Ibunya ini kebetulan jualan gorengan ya, kayak bahan-bahan baku buat gorengan gitu. Terus dia pulang dari pasar itu agak-agak jam 10 atau jam 11. Dia ngeliat ke kamarnya lagi, Mas Hani masih ada. Lah, kok masih belum pergi gitu loh, saking heran gitu, kok masih di rumah, ini nggak Marsani banget gitu. Akhirnya dia ke kamar Marsani, di situ dia kayak Marsani bangun, tapi pas dia megang tangannya dia kaget banget. Di situ Marsani yang dingin, pucet, kaku. Dia tuh kayak langsung udah mikir yang negatif, dia langsung panggil ibunya, ibu lihat nih Marsani. Pas Marsani ibunya mau ngecek, kayak oh ibunya juga kayak langsung ayo ya udah sekarang si Suparman manggil warga pokoknya buat ngecek ini Marsani bener nggak sih gitu. Kayak dugaan dia berharap banget dugaan dia itu salah. Tapi pas dicek sama orang-orang ternyata benar kalau si Marsani ini meninggal gitu. Terus warga bilang gini, iya Marsani udah meninggal gitu. Kayak dia langsung ya sedih gitu lah, gimana sih ditinggal sama adik satu-satunya gitu. Terus kayak
keluarga dia kan cuma ibunya sama Marsani, terus sekarang Marsani meninggal, dia yang sedih banget gitu loh. Tapi di sini nih, Marsani sebelum dia meninggal, setelah dia yang mendapat setelah ditemukan warga dia tidur di kebun itu loh yang hilang, dia pernah cerita ke Suparman. Kata dia gini, bang tahu nggak gitu, oh dia orang Jawa ya, berarti manggilnya mas. Mas tahu nggak kenapa kenapa dia selalu pakai sarung, dia bilang. Jadi selama ini dia ngeliat semua orang itu enggak pakai baju, yang cuma pakai baju itu dia. Jadi dia tiap ngeliat orang ya kayak tembus pandang gitu loh, yang benar-benar dia bisa ngeliat dalam-dalamnya apa gitu. Makanya dia tuh nggak nyaman juga. Mungkin di situ kenapa dia nggak mau ngomong ya. Gimana sih kalian ngobrol sama orang yang nggak pakai baju, yang kalian bisa ngeliat semuanya, pasti kayak ih gitu kan, pasti kayak yang males. Jangankan bersosialisasi, kayak aduh udah deh jalan aja gitu. Mungkin karena itu juga dia jadi malas bersosialisasi, terus dia lebih nyaman di kebun. Dan dia bilang juga kalau dia udah nikah sama seseorang yang namanya itu Nyi Lutri. Nyi Lutri kata Suparman, Nyi Lutri itu berarti udah tua dong, kata dia gitu. Enggak mas, kalau di sana itu mau dia tua muda, kalau perempuan pasti dipanggil Nyi, katanya. Jadi istri aku tuh cantik banget, kayak ya cantik banget deh pokoknya kalau dia ngegambarin itu istrinya. Di situ tuh Suparman kayak ya Allah, halu adik gue udah tinggi banget ini, nikah sama istri yang cantik banget. Tapi di situ dia nggak bilang halu ya. Terus dia cuma di situ dia nggak ada nanggep, maksudnya kayak nggak ada bilang apaan sih, masa sih, enggak gitu. Tapi dia ngerasa kayak wow adek aku mau cerita nih, karena benar-benar biasanya tuh si Marsani ini nggak mau cerita apapun, apalagi tentang kehidupan dia gitu loh, tentang apa yang dia rasakan itu dia nggak pernah cerita. Setelah itu kan balik lagi ke si Marsani udah meninggal, terus siapa itu 3 hariannya itu loh, 3 hari apa sih namanya, bukan takziah, yang tahlilan nih. Pas tahlilan yang di malam ketiga itu kan pasti keluarga-keluarga pada ngumpul. Tiba-tiba tante dia ngomong gini ke mamanya Suparman, dia bilang gini, Mbak aku mimpi kalau Marsani itu lagi duduk kayak sama perempuan yang cantik banget. Dia tuh kayak nikah, dia ngomongnya gitu, sama perempuan yang cantik banget, bener-bener kayak ratu, penampilannya kayak ratu. Dan di situ aku ngelihat wajah Marsani itu yang bener-bener bahagia gitu loh Mbak. Terus di situ si Marsani itu rapi, rambutnya rapi, bener-bener yang ganteng, gagah juga. Nah di situ Suparman sama ibunya langsung lihat-lihatan. Kenapa? Karena ternyata mereka juga mimpi kayak gitu. Mereka ngelihat si Marsani ini lagi sama perempuan yang bener-bener cantik banget, dan di situ Marsani beda. Jadi mereka juga berpendapat nih, kayak dalam artinya apa sebenarnya Marsani ini belum meninggal, tapi dia itu jiwanya gitu ya, jiwanya itu kayak diambil sama jin itu karena mereka itu udah nikah gitu loh. Mungkin si istri dia ini itu kayak aduh gua nggak mau dah ditinggal-tinggal terus, lu datang cuma pagi terus nanti pulang sore, mendingan lu terus-terusan sama gua ya dengan cara ngambil jiwa si Marsani itu. Mereka mikirnya sih kayak gitu, tapi kan untuk gimana realnya itu kan kita nggak tahu ya, wallahu a'lam. Pokoknya itu tuh kejadian yang benar-benar masyarakat pasti inget sampai kapanpun. Kayak mereka itu kalau dibilang Marsani pasti tahu kejadiannya, karena banyak banget orang yang tahu gimana sih si Marsani ini bedanya sama masyarakat, gimana dia nggak bersosialisasinya. Ternyata faktanya itu adalah dia ngelihat semua orang itu nggak pakai baju. Ya buat kalian yang teman-temannya itu halu-halu nikah, coba kalian tanya, itu manusia beneran apa enggak gitu. Pokoknya kalian harus selalu take care buat teman-teman kalian, karena
ya kayaknya banyak banget di zaman sekarang, banyak yang halu-halu nikah. See you di cerita selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Thank you.